Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Andrian kembali bisa menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan berupaya terus konsisten menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif, dan informatif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Berikut Injambi selengkapnya. Pemirsa, tema kita hari ini yakni peran BPKAD, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemirsa, seperti kita ketahui saat ini efisiensi anggaran tengah berlangsung hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mencari solusinya untuk tetap berkelanjutan pembangunan, kita akan berbincang dengan Pak Alias SHMH selaku Kepala Badan. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat, Indah. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu di JEK TV Pak ya. Iya, siap. Ya, supaya nanti bisa memberikan pencerahan ke masyarakat Pak, bagaimana cara kita memanajemen di tengah keterbatasan efisiensi anggaran ini Pak. Pak, sebelum kita jauh berbicara tentang itu Pak, kita di sesi pertama ini berbicara tentang peran dan fungsi BPKAD ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak peran utama BPKAD di Muaro Jambi ini Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinda Halim. Siap. Artinya secara organisasi itu BPKAD itu diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2024 tentang struktur organisasi, dan secara kelembagaan artinya mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penugasan dari kepala daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang di dalamnya mengatur fungsi terkait dengan pengaturan terkait penganggaran, kemudian yang kedua terkait dengan akuntansi dan pelaporan, penatasan keuangan, yang terakhir terkait dengan barang milik daerah. Itulah tugas pengusaha utama kami BPKAD begitu. Bagaimana cara pengelolaan APBD daerah Pak khususnya? Bahwa siklus terkait dengan penganggaran itu dimulai dari tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan dimulai dari teman-teman Bapeda melalui RKPD yang disaring melalui Musren Bank, dan di perkara terkait dengan RKPD. Nah, aliran dari RKPD nanti ini akan disalurkan kepada BPKAD selaku pengangku terkait dengan penganggaran begitu. Dan kita punya kewenangan terkait dengan penyusunan KPPAS namanya, kebijakan umum APBD, dan kemudian plafon prioritas anggaran sementara PPAS. Nah, dari hasil itu kemudian kita melakukan asistensi kepada masing-masing OPD, dan kita akan melakukan verifikasi kembali begitu. Melalui TAPD kita akan mengambil seluruh OPD terkait untuk melakukan verifikasi terkait mana sih program prioritas. Kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, hasil dari verifikasi dimaksud kemudian kita tuangkan dalam bentuk RKA, dan selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut kepada antara TAPD dan banggar eksekutif di legislatif dalam rangka untuk percepatan proses penyusunan APBD. Demikian prosesnya begitu. Jadi penting nih Pak ya, peran BPKAD di sini, lintas OPD juga berkoordinasi ya Pak ya. Bagaimana Pak untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi tadi Pak, terutama dalam APBD? Artinya begini, dapat kami sampaikan bahwa terhadap Perda APBD yang sudah disahkan secara kumulatif itu secara rutin kita sampaikan melalui media informasi, website Pemda Kabupaten Muaro Jambi, kemudian juga melalui website BPKAD, dan terakhir juga kami sampaikan bahwa kita ada namanya laporan keuangan yang kita susun secara rutin setiap tahunnya begitu. Nah, hasil dari LHPBPK ini itu bisa diakses dimanapun saja melalui BPK, kemudian website kita, sehingga memang artinya secara kontinu apapun informasi terkait laporan keuangan pemerintah Kabupaten terkait dengan APBD, kemudian LHP, itu bisa diakses melalui website yang sudah disediakan melalui Pemda gitu. Artinya terbuka Pak semua bisa diakses, dan itu transparansinya Pak. Dalam mendukung visi Bupati Muaro Jambi bagaimana nih Pak BPKAD sendiri? Visi. Artinya gini, di tengah dinamika efisiensi anggaran dapat kami sampaikan bahwa kita suka tidak suka, mau tidak mau harus tetap konsisten dengan program prioritas kepala daerah. Dan tugas yang kami BPKAD dalam hal ini tentunya ya mengawal terkait dengan kebijakan kepala daerah dimaksud. Tentunya kita punya kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan mandatory spending, kebijakan kepala daerah, kebijakan pusat juga kita selaraskan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan kepala daerah. Dan tugas kami BPKAD ya dalam hal ini mengawal sebatas mana pendampingan dimaksud menyesuaikan dengan program prioritas kepala daerah, menyesuaikan peran juga bertumburan dengan program mandatory spending oleh pemerintah pusat begitu. Artinya baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus itu selaras. Harus selaras, satu garis komando. Satu garis komando begitu. Bagaimana Pak kalau kita berbicara tentang PAD Pak, ini salah satu hal yang penting ya untuk pemasukan di daerah. Bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan PAD Pak, BPKAD ini?
Sebenarnya untuk pos peningkatan pendapatan asli daerah di pos BPKAD itu juga dapat kami sampaikan di sini bahwa kita sebenarnya hanya segini pencatatan begitu. Jadi sebenarnya untuk pos dimaksud sebenarnya berada di masing-masing PAD, berada masing-masing UPD terkait. Kita hanya BPKAD hanya dari sisi pencatatnya begitu. Pencatatannya. Ya. Oke, baik, artinya dari OPD terkait itu Iya. punya tupoksinya masing-masing dalam meningkatkan PAD Iya. dan BPKAD sebagai pencatatan Iya. ya Pak ya. Untuk strategi membangun kepercayaan publik, karena tadi Bapak menjelaskan semua akses informasi bisa diakses nih Pak ya. Bagaimana cara untuk menjaga kepercayaan publik itu Pak, terkhusus di Muaro Jambi? Kita kemarin melalui bidang sekretariat di sini sudah melakukan survei kepuasan masyarakat dan kita sebarkan kepada masing-masing pelaku dunia, pihak ketiga, kontraktor, rekanan, dan alhamdulillah kemarin hasilnya sudah keluar dan hasilnya baik 81,5 begitu. cukup. Nah ini secara kontinu, secara per triwulan, per semester kita kembangkan terus dan minggu kita akan mengetahui di mana sih poin-poin pos-pos di mana untuk perbaikan ke depan dalam rangka untuk pengelolaan keuangan di Pemkab Kabupaten Muaro Jambi demikian. Begitu ya. Ya. Jadi ada pos-pos yang kita lakukan tadi Pak ya. Perbaikan. Kalau kita bicara pos tadi Pak, pos-pos perbaikan ya. Adakah fokus utama Pak BPKAD dalam hal ini melakukan belanja yang efektif begitu? Yang pasti Dinda, dari hasil survei kuasa masyarakat kami sampaikan bahwa kami di sini kan sifatnya pelayanan. Tentunya pada kesempatan ini disampaikan bahwa kami sampai dengan hari ini sudah menerbitkan terkait dengan SOP standar pelayanan minimal di BPKAD. Bahwa seluruh pelayanan dimaksud kita sudah tidak bersentuhan lagi dengan masyarakat, tapi melalui semua secara online begitu. Online. Ya, artinya hampir kami pastikan bahwa setiap dokumen-dokumen yang masuk ke BPKAD sepanjang persyaratan lengkap, insya Allah kawan-kawan perbendaraan melalui bidang-bidang terkait akan segera dieksekusi dengan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku begitu. Artinya ada undang-undang yang mengikat Oh, tadi iya. Pak ya, Iya. undang-undang yang mengikat sehingga kepercayaan publik pun bisa meningkat karena Iya. kita bekerja sesuai dengan tupoksi yang Iya. ada gitu. Terutama saya soroti di Muaro Jambi ini sedang gencar melakukan akses online yang permudah Bisa. masyarakat Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap akses online ini? Seberapa mudah bagi Bapak melakukan tugasnya di BPKAD? Dengan era digitalisasi sekarang ini, nah, artinya kita yang mau tidak mau suka tidak suka bahwa pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui BPKAD juga harus bisa akselerasi seperti itu begitu. Ya. Dan kebetulan juga bahwa kita terkait dengan pengolahan keuangan sudah namanya sistem informasi pemerintahan daerah. Artinya baik sistem semuanya dari proses perencanaan, penganggaran sampai dengan eksekusi pertanggungjawaban, pelaksanaan akuntansi pelaporan sampai dengan pengolahan barang milik negara semua sudah baik sistem. Artinya dengan pola seperti ini mudah-mudahan pengelolaan kita ke depan juga semakin baik, semakin transparan sehingga hasilnya juga bisa lebih maksimal. Ya, lebih akuntabel, Ya. lebih efisien dan efektif Iya. karena kita sistemnya online. Iya. Karena mengingat jarak tempuh geografis Oh, kita iya. di Muaro Jambi ini kan ini cukup luas. Jadi Oh, dengan adanya online ini suatu inovasi juga ya Iya. Pak ya. Baik, Pak, kita akan lanjutkan nanti Pak ya. Siap. Pemirsa yang kemana-mana tetap di Injambi. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai tugas dan peran BPKAD ya Pak ya, Iya. termasuk juga tadi bagaimana kita singgung sedikit mengenai transparansi. Sudah setransparansi mungkin akuntabilitas melalui Iya. aplikasi tadi ya Pak ya, akses situs web. Itu sudah memudahkan Pak. Di sesi kedua ini kita fokus ke pembangunan berkelanjutan Pak. Ini erat kaitannya dengan efisiensi anggaran sekarang. Bagaimana sih Pak dalam keterbatasan efisiensi ini BPKAD memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan tetap berlanjut begitu Pak? Artinya izin Dinda menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui BPKAD tetap konsisten dan terus mengupayakan terkait dengan kebutuhan pemenuhan belanja mandatory spending. Kita alhamdulillah beberapa tahun terakhir tetap tetap fokus untuk pemenuhan belanja dimaksud untuk kategori kesehatan, kemudian juga pendidikan dan infrastruktur, dan semua itu di atas rata-rata begitu. Terus kemudian yang kedua juga kita selalu konsisten terhadap pemenuhan UHC namanya, Universal Health Coverage. Artinya ini untuk pemerintah masyarakat sehingga memang kita ke depan dengan pola efisiensi seperti anggaran seperti ini ya kita dengan kondisi keadaan yang ada, insya Allah kita tetap akan konsisten untuk pemenuhan kegiatan dimaksud. Begitu. Konsistensi Ya. itu yang paling penting Pak ya. Pak, contoh nyata program didukung oleh BPKAD, salah satunya di tengah keterbatasan ini apa Pak? Program nyata terkait dengan pemenuhan itu pertama adalah pemenuhan alokasi dimaksud tadi untuk kategori terkait dengan pemenuhan belanja mandatory spending bidang pendidikan itu 20% minimal dan kita sudah di atas itu.
Misalnya seperti kita konsisten terhadap pemenuhan untuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar, Pendidikan. dan pendidikan. Kemudian untuk puskesmas juga kita konsisten untuk rehab puskesmas, puskes dan sebagainya. Nah, begitu, dan infrastruktur juga seperti itu juga untuk jalan, kondisi jalan. Kalau pembangunan dilakukan itu sifatnya berjangka panjang atau jangka pendek itu Pak? Untuk pembangunan dimaksud sifatnya untuk jangka panjang, tapi panjang, artinya alokasi pendanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita kondisi saat sekarang ini. Ketika memang artinya dibutuhkan untuk ruas jalan sebanyak 100 km, tapi ternyata kebutuhan pendanaan yang masih terbatas, ya kita menyesuaikan dengan alokasi keadaan yang ada sekarang begitu, sehingga secara keseluruhan bisa tercover begitu, Dinda. Artinya memang keterbatasan anggaran dari efisiensi ini memang membuat para pejabat khususnya di Muaro Jambi ini memutar otak Pasti. supaya bisa tetap pembangunan ini berkelanjutan di tengah dana yang kurang begitu Pak ya. Tapi tidak apa-apa Pak, kita berdoa semoga kedepannya nanti lebih baik Pak ya. Pak, untuk memastikan pembangunan memberi manfaat jangka panjang seperti apa Pak? Betul, dalam bidang sekolah tadi Pak ya, kesehatan, bagaimana cara memastikannya supaya tetap efektif? Yang pasti kita tetap konsisten dengan program kebijakan kepala daerah untuk mendukung Pancasila yang dituangkan dalam bentuk 12 program prioritasnya. Dan tugas kami BPKAD melalui TAPD untuk mengawal itu. Artinya sebesar apapun efisiensi anggaran, kita tetap konsisten untuk melokasikan anggaran dimaksud sesuai dengan program kita kepala daerah. Kepala daerah ya Pak. Kita khusus ke lingkungan Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Bapak menyesuaikan di sini pembangunan yang berkelanjutan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan tadi Pak? Mungkin lingkungan bisa kita bahas. Artinya begini Dinda, dalam penyusunan anggaran ini maksud bahwa kita punya program skala prioritas. Dan terkait dengan lingkungan, SDM, kemudian juga sosial, dan kita tentunya ada OPD pengampunya. Berdasarkan usulan dimaksud, maka TAPD akan mengklarifikasi sehingga akan kita kembalikan kepada OPD pengampu untuk dikerjakan sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing dari OPD pengampu yang dimaksud. Artinya kita koordinasi dengan lintas OPD Pak ya. Artinya BPKAD ini perannya memang lintas ini Pak ya, koordinasinya lintas OPD ya Pak ya, karena memastikan anggaran ini supaya memang tepat sasaran gitu ya Pak. Kalau terkait dengan penganggaran itu BPKAD ranahnya, tapi untuk perencanaan di Bapeda. Oh, di Bapeda. Terkait dengan pendapatan di BPRD begitu Dinda. Begitu Pak ya, ada sedikit perbedaan tugas dan tupoksinya Pak. Sejauh mana BPKAD memfasilitasi keterlibatan masyarakat Pak? Tadi Bapak menyebut di awal ada Pak, akses informasi Pak ya, bagaimana keterlibatan masyarakat di sana untuk mengaksesnya secara umum? Sebenarnya kalau dari sisi pembangunan terkait dengan ranah tupoksi itu berada di Bapeda, cuma yang pasti bahwa kami secara konsisten terus juga artinya di samping tugas kami sebagai TAPD juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui website kami, terus kemudian juga kita berkolaborasi dengan OPD-OPD pengampu misalnya. Untuk alokasi dana desa dan ADD itu berada di PMD, dan kita selalu dilibatkan BPKAD terkait dengan penganggaran begitu Dinda. Oh, begitu. Jadi ada pendampingan Pak ya begitu ya. Oke Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana pendampingannya Pak ya. Mungkin ada inovasi yang dilakukan BPKAD Pak dalam melakukan pendampingan dan memastikan memang anggaran ini tadi bisa tersalurkan Pak. Yang pasti pertama bahwa yang patut kami syukuri bahwa Muaro Jambi salah satu daerah yang pertama kali di Provinsi Jambi yang ditunjuk sebagai pilot project terkait penerapan SIPD tadi. Pak. Pertama, kita, kemudian yang kedua Tobo kalau nggak salah kemarin. Terus kemudian itu dari sisi penganggaran, terus yang kedua juga bahwa untuk pengolahan barang milik daerah atau yang lebih asik dikenal dengan nama aset. Kita juga sudah mau memulai dengan melakukan kajian terkait dengan aplikasi Si-Indah. Aplikasi Indah ini merupakan murni dari BPKAD kita. Dan ini sudah menjadi percontohan dan beberapa daerah sudah mengadopsi untuk perbaikan juga ke depan begitu Dinda. Baik, artinya Muaro Jambi menjadi percontohan Pak ya. Ini suatu inovasi yang baik Pak. Semoga nanti daerah lain juga bisa mengambil sisi positif ini. Saya kemarin juga berdiskusi dengan dinas lain Pak, Dukcapil juga punya inovasi digital, dan sekarang di BPKAD juga punya digital sebagai salah satunya yang Bapak sebutkan tadi itu bisa menjadi percontohan kita harapkan ya Pak ya. Si-Indah, sistem informasi pengolahan barang milik daerah. Milik daerah ya Pak ya. Baik, Pak, kita akan lanjutkan nanti Pak ya di sesi ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di InJambi.
Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Kita tadi telah berbincang Pak ya, bagaimana Moro Jambi menjadi percontohan Pak dan jadi pertama sebagai pilot project tadi Pak ya. Ini di sesi ketiga Pak, kita lebih membahas tentang tantangan dan solusi Pak. Yang pertama, tadi kita sudah membahas ada efisiensi anggaran. Mungkin di samping itu, apakah ada tantangan lain Pak? Dan tantangan utamanya apa sih Pak sebenarnya dalam mengelola keuangan daerah ini? Pertama begini, Linda. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, bahwa ada satu persepsi yang harus dituangkan saya bersama-sama bahwa di samping tugas kepala UPD selaku pengguna anggaran juga melekat sebagai pengguna barang. Artinya dia punya dua sisi mata yang berbeda, tapi satu kesatuan terkait dengan pengelolaan keuangan juga terkait dengan pengelolaan barang begitu. Dan ini pada kesimpulan akhirnya adalah bahwa pada saat penyusunan LK, laporan keuangan itu bahwa mereka pengguna anggaran selaku pengguna barang juga harus bisa mensiasati dengan melakukan koordinasi antar lintas OPD begitu, dan tugas yang kami BPKAD melalui bidang barang milik daerah dan kemudian bidang akuntansi dan pelaporan untuk merangkul semua instrumen yang masuk begitu Dinda. Melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan SDM juga, kemudian yang kedua dalam rangka untuk proses percepatan yang maksud, tentunya kita punya strategi dalam rangka untuk penerapan SIPD kita begitu Dinda. Keterbatasan anggaran tadi Pak ya. Bagaimana cara mengatasi lebih spesifiknya Pak? Karena kita masyarakat ini butuh Pak ya tadi ya. Bagaimana mengatasi keterbatasannya tadi Pak? Sebenarnya terkait dengan keterbatasan anggaran, salah satu opsi untuk mengatasi masalah ini ada dua cuma opsinya. Pertama adalah terkait dengan penambahan optimalisasi PAD. Kemudian itu arahnya berada di kawan-kawan BPRD, tapi kami di BPKAD tentunya melalui TAB terus melakukan rapat koordinasi intensif dengan kawan-kawan pemangku, sehingga memang kita dalam waktu dekat atau untuk long time panjang kita tetap harus mengambil langkah-langkah strategi dalam rangka peningkatan PAD begitu. Ya, artinya Pak BPKAD ini mengelola dana yang efisiensi tadi, artinya kan memang ekstra nih Pak ya. Untuk menghindari kebocoran seperti apa Pak? Mohon maaf saya tanyakan. Pertama, kita untuk tahun 2025 sudah dimulai dari tahun 2024, kita namanya ada perhitungan terkait dengan ASB, analisa standar biaya. Nah, dalam analisa standar itu ada kalkulator ASB namanya. Hanya terhadap seluruh program, insya Allah dengan penerapan ASB ini kita bisa melakukan efisiensi terhadap penghematan dimaksud. Terus kemudian yang kedua, kita insya Allah kalau tidak ada halangan pertengahan Desember ini akan melakukan sosialisasi terhadap penerapan transaksi non tunai. Non tunai. Dan kita akan terapkan mulai per 2 Januari 2026. Dan ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami pemerintah Kabupaten Jambi dalam rangka melanjutkan dari tantangan dan terkait dengan rekomendasi dari BPK. Betul. Artinya bukan tidak ada solusi tadi Pak ya. Kebocoran itu kita cegah dengan program-program Bapak sampaikan tadi. Bapak apakah ada kendala Pak? Kan tadi Bapak menyebutkan ada koordinasi lintas OPD. Apakah ada kendala komunikasi tertentu dengan OPD misalnya? Sampai dengan hari ini, alhamdulillah koordinasi kita dengan kawan-kawan seluruh OPD Kabupaten Muara Jambi berjalan bagus, dan ini dibuktikan dengan kita sudah menerima opini WTP sebanyak 11 kali. 11 kali. Dan 9 kali berturut-turut. Iya. Dan mohon doanya, mudah-mudahan tahun depan opini dimasuk untuk 2025 kita bisa ke WTP sehingga kita bisa 10 kali berturut-turut gitu. Kembali kita harapkan. Iya, kembali tentunya ya. Karena ending akhir BPKAD adalah WTP itu. Tolak ukur kinerja BPKAD adalah WTP dimaksud. Kita harapkan Pak ya, ini suatu prestasi nih Pak, 9 kali berturut-turut Pak. Pak, ini kita berbicara WTP tadi Pak ya, ini kan pasti penerimanya nih nominasi begitu kan banyak nih Pak. Bagaimana cara BPKAD menyesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional? Mungkin tidak hanya keterbatasan anggaran, bagaimana Bapak melihatnya itu? Terkait dengan opini WTP bahwa bukan hanya dari sisi pengelolaan keuangan juga, tapi dari pengelolaan barang milik daerahnya. Banyak indikator-indikator yang menjadi acuan, menjadi rekomendasi dari BPK untuk menetapkan apakah suatu daerah itu bisa menerima WTP atau tidak. Begitu Dinda. Begitu itu Pak ya. Oke. Baik Pak, kita juga kemarin mengikuti berita Pak ya, bahwasanya hampir banyak gubernur ini datang ke Menteri Keuangan untuk menanyakan perihal pemotongan transfer daerah gitu Pak. Bagaimana Bapak menghadapi ini Pak, selaku BPKAD, keterlambatan mungkin transfer pusat ataupun nanti pemotongan, bagaimana cara solusinya Pak? Kalau untuk terkait dengan pemotongan anggaran, untuk tahun 2025 kami sampaikan bahwa secara sistem, secara prosedural, secara pelaporan, alhamdulillah sampai dengan hari kita tidak mengalami hambatan. Tidak ada hambatan. Tapi yang pasti kami sampaikan di sini bahwa untuk tahun 2026 kita mengurangi pemotongan terkait dana transfer umum daerah itu sebanyak kurang lebih hampir 400 miliar. Iya, artinya dari postur APBD kita yang kemarin 1,6 2025 untuk tahun 2026 seperti kita sampaikan kemarin bahwa pada hari Jumat kemarin sudah kita ketok palu, dan itu
di angka kisaran 1,3 triliun. 1,3 triliun. Artinya penurunan sebesar ke-400 lebih. Wow, cukup besar Pak. Sangat ya, besar. Sangat besar ya. Untuk mungkin kalau kita kaitannya dengan keuangan Pak juga, ini kita berbicara laporan Pak ya. Apakah sebelumnya ada misalnya kendala sehingga akan ada perbaikan? Bagaimana cara kita melakukan perbaikan laporan keuangan daerah? Begini Linda, bahwa kami melalui bidang akuntansi dan pelaporan secara kontinu melakukan rekonsiliasi terhadap seluruh OPD itu per bulan. Oh, setiap bulan Pak. Artinya tugas-tugas yang selama ini bisa dikerjakan per bulan, kita tidak kasih kesempatan kepada OPD itu melaksanakan di akhir tahun gitu. Ketika menumpuk di akhir tahun, konsekuensinya seperti itu, keterlambatan pelaporan. Ketika memang kita konsisten, istiqomah menyampaikan rekonsiliasi hasil dimaksud pada BPKAD per bulan, insya Allah pada saat nanti BPK masuk, kita sudah siap dengan seluruh data-data yang kita sajikan kepada teman-teman auditor BPK, begitu. Artinya kerja target Pak ya. Iya. Setiap bulan ada laporan dilakukan sehingga tidak menumpuk nantinya Pak ya. Baik, ini menarik sekali Pak karena sistem manajemennya lagi-lagi ini bisa kita apresiasi Pak ya. Pak, ini kan kita berbicara masyarakat Pak. Muaro Jambi ini kan cukup luas letak geografis dari Sengeti hingga ke Bahar Selatan begitu. Bagaimana Bapak menjaga kinerja satuan Bapak dan jajaran di bawah ini dengan tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama di tengah gejolak ekonomi sekarang, Pak? Koordinasi dengan BPKAD adalah bahwa kita di BPKAD ini sifatnya adalah pelayanan, Bunda. Pelayanan ya. Pelayanan artinya dari seluruh geografis Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari daerah Kumpe sampai dengan Bahar, ya kita mudah-mudahan dengan akselerasi percepatan kemudian peningkatan terkait dengan IT atau teknologi, kita insya Allah akan selalu siap dalam kondisi apapun untuk menerima keluh kesah dari masing-masing OPD kecamatan lah terutama ya. Terus kemudian yang pihak ketiga juga seperti itu, kami juga membuka diri untuk terus menerima masukan, kritikan yang sifat membangun, dan itu sebagai alat tolak ukur pada kami untuk melakukan introspeksi mana sih poin-poin yang dianggap perlu untuk melakukan perbaikan ke depan begitu. Artinya kita tetap konsisten Pak ya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Begitulah hadirnya BPKAD ini Pak di Muaro Jambi. Kita harapkan Pak semoga tadi WTP-nya berlanjut hingga 10 dan juga kebutuhan masyarakat juga yang paling penting nanti bisa tetap terpenuhi Pak ya meskipun di tengah keterbatasan. Kita akan lanjutkan nanti ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Kita telah banyak berbincang tadi Pak ya, bagaimana inovasi dilakukan, itu hal yang digitalisasi juga keperluan masyarakat kita penuhi. Di sesi terakhir ini Pak, kita lebih kepada harapan Pak dan rencana ke depan. Pak, mungkin ada target dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan mungkin Pak? Ada target khusus mungkin dari BPKAD? Target kami yang pasti untuk jangka pendek, yang pasti tentunya kita punya harapan bersama, bukan hanya BPKAD tapi seluruh OPD yang ada di Kabupaten Muaro Jambi untuk bisa mempertahankan opini kita WTP yang 10 kali berturut-turut gitu. 10 tahun, ya. 10 kali berturut-turut. Dan ini tentunya bukan hanya kerjaan BPKAD, tentunya perlu dukungan dan support dari kawan-kawan OPD sehingga memang kita nanti pada saat endingnya nanti misalnya laporan keuangan kita bisa menghasilkan menyajikan data-data sesuai akurat begitu. Ya. Dan bisa bertanggungjawabkan secara materi di BPK begitu. Kita harapkan Pak, semoga WTP kita kembali nih Pak ya, 10 kali. Karena ini satu prestasi Barometer Pak ya. ini. Iya. Baik, barometer Pak. Ini tadi Bapak ada membicarakan tentang bagaimana pengawasan masyarakat Pak ya. Ini dalam bentuk bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi melakukan masalah ada solusi yang membangun tadi untuk BPKAD khususnya. Khusus untuk BPKAD, kita membuka website terkait informasi BPKAD. Pertama tentunya kita melalui website BPKAD, kemudian yang kedua juga bahwa kita secara kontinu kita kan ada medsos begitu. Kita punya IG, punya Facebook. Artinya disitulah ketika ada hal-hal yang sifatnya belum jelas terkadang ya bukan hanya OPD tapi masyarakat juga bisa langsung menanyakan melalui itu. Dan kemudian yang terakhir kami sampaikan bahwa kita sudah melakukan survei kepuasan masyarakat dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ya alhamdulillah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPKAD sendiri mencapai 81,5%. Itu indikator baik. Tapi walaupun indikator baik, tentunya ada juga celah-celah yang harus diperbaikan ke depan dan ini menjadi catatan kami sebagai tolak ukur barometer sehingga memang ada
poin-poin tertentu yang memerlukan perbaikan, sehingga yang mudah-mudahan dengan terus membuka diri teman-teman BPKAD bisa untuk memaksimalkan kerja ke depan dunia. Artinya BPKAD membuka ruang yang sangat terbuka bagi masyarakat di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Masyarakat bisa menyampaikan dan dari BPKAD sendiri ada staf yang membaca, pegawainya membaca itu ya Pak. Ya? Ada juga. Ini 81% cukup tinggi Pak, hampir mendekati 100. Berarti ini perlu jadi ini ya pacuan motivasi untuk mempertahankan bahkan meningkat lagi Pak ya. Pak, ada harapan untuk pembangunan berkelanjutan di Muaro Jambi khususnya dalam melaksanakan program visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati? Yang pasti kita BPKAD insya Allah akan terus konsisten, akan terus berkomitmen untuk mengawal terkait dengan pelaksanaan visi Bupati Kepala Daerah untuk 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2030. Bagaimana, ini terakhir Pak, harapan kita bagaimana membangun citra Muaro Jambi yang transparansi dan terbuka dalam sisi keuangan sehingga tidak ada celah-celah untuk melakukan ada kebocoran tadi. Bagaimana harapan kita terakhir Pak untuk menutup sesi ini? Seperti yang saya sampaikan tadi Dinda di awal bahwa untuk tahun 2026 kita akan menerapkan terkait dengan CMS. Transaksi non tunai, artinya seluruh transaksi terhadap seluruh rekening belanja di Kabupaten Muaro Jambi itu menggunakan transaksi non tunai, artinya langsung masuk ke rekening masing-masing. Sehingga mudah-mudahan dengan pola seperti ini menyesuaikan dengan rekomendasi BPK, kita berharap tentunya pengelolaan keuangan kita semakin baik, semakin transparan, semakin akuntabel, sehingga harapan ending akhirnya adalah kita bisa memperangkatkan opini WTP untuk ke 10 kali berturut-turut. Mudah-mudahan Pak. Ya. Baik pemirsa, itu dia diskusi kita pada hari ini. Kita telah banyak berbincang Pak ya. Tadi juga ada WTP kita mendapatkan 9 kali dan kita harapkan ini mendapatkan ke-10 juga Pak ya. Dan juga indeks kepuasan masyarakat saat ini untuk BPKAD ada di angka 81% dan semoga ini bisa bertahan bahkan bisa meningkat ke depannya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu Pak ya di JEK TV. Pemirsa, demikian saya Halim Andrian mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam JEK TV, warahmatullahi wabarakatuh. inspirasi kita.